Ya, shalom saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini saya dikasih kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran firman ya. Terima kasih untuk Musa Daniel dan segenap majelis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saudara sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Seperti pujian yang tadi kami nyanyikan bersama, biarlah Tuhan kami ingin memiliki satu hikmat yang dari Tuhan, sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami dapat menjalaninya dengan penuh kekuatan dan hikmat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang berdiri, biarlah setiap apa yang hamba-Mu beritakan itu boleh berasal dari Tuhan dan Tuhan berkati. Dan kami yang mendengar, biarlah Roh Kudus bekerja dan setiap apa yang kami sama-sama pelajari itu boleh menjadi kekuatan dan juga boleh menjadi hikmat bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sersan aja ya. Sersan artinya serius tapi santai. Ya. Nah, saudara sekalian, tema hari ini berhikmat dalam mengambil satu keputusan, saudara. Sebenarnya di dalam hidup kita pasti kita mengambil satu keputusan, ya. Baik keputusan itu sifatnya lebih lebih gampang, ya lebih mudah, nggak usah pikir bisa ambil keputusan. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita haus, kita ambil keputusannya apa? Minum kan ya, gampang ya. Tetapi kalau yang sedang-sedang ambil keputusannya kira-kira apa saudara? Wah, makan siang nih. Saya pengen makan apa ya? Banyak pilihan ya. Ada apa? Ada capcay, ada kue tiaw goreng, apa pilihannya? Saudara mikir-mikir, terusnya tanya suami, tanya istri, tanya teman ya. Tanya hamba Tuhan, kalau makan ajak hamba Tuhan nggak biasanya? Ya, nah itu keputusan yang sedang, saudara ya. Tapi ada satu keputusan itu yang berat, saudara. Ya, keputusan yang berat itu adalah ketika kita sekian lama berpacaran sama orang ini, apakah saya pada akhirnya harus menikah? Itu salah satunya. Lalu saya ingin melakukan satu usaha, tapi saya tidak punya modal. Saya punya 2 rumah. Apakah saya harus menjual rumah yang kedua? Nah, itu keputusan yang berat, saudara ya. Lalu misalnya saudara harus pindah ke negara lain. Harus ngajak suami dan istri karena ingin melanjutkan studi, atau saudara punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Nah, semua keputusan-keputusan ini, saudara sekalian, pasti kita alami. Nggak mungkin kita tidak alami. Ya, kalau misalnya kita di sekolah ada satu keputusan, gue ikut ujian atau enggak ya? Ikut nggak? Ikut dong ya. Ya, di dalam hidup kita pasti kita mengambil ada satu keputusan yang harus kita ambil. Nah, pada sore hari ini, saudara sekalian, saya akan menyampaikan beberapa prinsip yang bisa menjadi secara praktis yang bisa menjadi satu panduan bagi kehidupan kita, ya. Mari kita buka di Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Yakobus 4 13 sampai 16. Saya baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Yakobus 4, 13 sampai 16. Judulnya adalah LAI. Saudara, saya membaca dari terjemahan baru kedua ya, yang baru saja dikeluarkan oleh LAI. Judul yang diberikan oleh LAI adalah pada bagian ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang menjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakan kamu, dan semua kemegahan yang demikian itu adalah jahat. Nah, saudara sekalian, prinsip dari yang Yakobus ajarkan kepada kita tentang waktu kita mengambil satu keputusan adalah begini. Ingat loh, bahwa setiap keputusan yang kita ambil, hidup kita itu rentan, saudara. Ya, hidup kita itu sebentar saja. Kemarin ada satu bisnismen yang sangat kaya sekali, baru saja dipanggil Tuhan ya. Ya, lalu banyak orang-orang muda yang baru saja melewati satu bisnis yang sangat baik, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang ingin saya katakan adalah di dalam Yakobus ini bahwa kehidupan kita itu sama seperti uap yang sebentar saja selesai. Saudara, itu satu prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam prinsip ini adalah kita itu harus mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Artinya apa, saudara sekalian? Saudara ingat, waktu kita mengambil semua keputusan di dalam hidup kita, ada satu kedaulatan Allah yang sebenarnya tidak kita lihat, tapi itu ada. Ya, kedaulatan Allah itu, kebesaran Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dan sebenarnya apapun keputusan yang kita ambil, itu ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Lalu prinsip yang lain adalah ayat yang selanjutnya, 16. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu adalah jahat. Saudara, sangat menarik kalau misalnya saudara perhatikan di Yakobus 4 ini, kata kecongkakan, kata kesombongan diri, itu diulang lagi di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-6. Ya, jadi prinsip yang lain adalah ketika kita memutuskan sesuatu dan kita tidak ingat Tuhan di dalam mengambil keputusan itu, maka kita sedang mengambil keputusan atas kehebatan kita sendiri. Dan sikap seperti itu adalah Tuhan tidak suka. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi saudara sekalian, coba bayangkan di dalam Yakobus ini, sepertinya Yakobus ini sedang memberikan satu ilustrasi dan nasihat kepada para bisnismen. Ya, jadi misalnya saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-13, hari ini atau besok kami berangkat ke kota itu, ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Nah, saudara, waktu kita mengambil keputusan atau berbisnis, saudara, ya, ini seperti gambarnya kurang lebih seperti ini. Bayangkan di abad pertama ya, di abad pertama itu para bisnismen lagi berkumpul di satu ruangan, lalu di situ ada hitungan-hitungan, ya, ada tulisan-tulisan kira-kira kita dapat untung berapa, dan kemudian Yakobus itu datang ke dalam pertemuan itu dan dia berkata, sebenarnya ingat, apa yang kamu lakukan saat ini adalah sia-sia jika kamu tidak melibatkan Tuhan di dalam keputusanmu. Nah, saudara sekalian, kemudian Yakobus juga mengingatkan bahwa hidup kita ini sebentar saja. Ya, hidup kita ini sebentar saja, dan kalau misalnya kita tidak menggunakan kehendak Tuhan dalam pengambilan keputusan kita, maka apapun yang kita lakukan ya mungkin itu tidak menjadi sia-sia. Ya. Nah, saudara, lalu sikap apa yang mesti kita ambil ketika kita mengambil keputusan? Kita tahu bahwa kita harus bergantung kepada kehendak Tuhan, lalu sikap apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berdoa, saudara. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, sesungguhnya kita sedang tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi ingat prinsip bahwa Tuhan itu membenci orang yang congkak hatinya.
Dan ketika kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menyerahkan keputusan kita itu di bawah kehendak Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Nah, saudara sekalian, waktu kita berdoa, ya, selain kita mengakui kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang kedua adalah waktu kita berdoa, kita itu minta hikmat. Ya. Meminta hikmat itu sebenarnya apa, saudara? Jadi meminta hikmat itu adalah satu kekuatan yang Tuhan kasih di dalam hati dan pikiran kita, sehingga itu mempengaruhi moral dan intelektual kita. Jadi waktu Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita, hikmat surgawi, sehingga pikiran kita, hati kita, dan perilaku kita semua dikuasai oleh kuasa surgawi, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dan ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, maka sebenarnya kita itu sedang berdiam diri di hadapan Dia, dan kita membuka hati kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Ya saudara, jadi ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka firman itu akan terus mengisi hati kita sehingga kita itu bijak dalam mengambil keputusan. Ya, jadi yang pertama adalah ingat terhadap kedaulatan Tuhan, kita berdoa. Lalu kedua, ada prinsip yang kedua yang kita perlu perhatikan dalam mengambil keputusan, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saudara ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya baca untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara, ketika kita mengambil keputusan, kita jangan cari dari sumber lain, ya, apalagi dari AI ya. Saya rada bete, AI bantu saya, apa yang saya mesti lakukan? Jangan, ya, jangan cari sumber lain, ya, dari apa? Google lah, dari apalah, dari aplikasi ini itu, jangan saudara. Tapi bacalah dan renungkanlah kebenaran firman Tuhan. Tadi ayat yang kita sudah simak sama-sama itu sangat jelas sekali. Ya, bahwa firman itu diilhamkan oleh Allah untuk setiap anak-anaknya. Dan firman Tuhan itu baik untuk apa? Ingat saudara, baik untuk mengajarkan kita sesuatu hal yang sangat baik, mengajarkan kita bahwa Tuhan itu baik. Lalu menyatakan kesalahan. Kalau saudara tidak tahu kesalahan saudara apa, baca Alkitab saudara. Ya, baca Alkitab yang mana? Saudara baca aja Amsal. Semua mengandung nasihat-nasihat yang sangat baik. Lalu Alkitab itu juga memperbaiki kelakuan. Ya, ada kelakuan-kelakuan kita yang mungkin kita tanpa sadar yang bisa melukai hati orang lain. Dan ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, maka kelakuan kita akan berubah. Sikap kita kepada orang lain berubah. Waktu kelakuan kita berubah, waktu sikap kita berubah, maka keputusan yang kita ambil terhadap orang lain itu akan berubah. Ya saudara, saya ambil contoh. Misal, saudara ini misal sulit sekali untuk mengampuni. Ya, misal. Tetapi saudara tahu bahwa Alkitab mengatakan kita harus mengampuni. Lalu saudara diubah. Iya ya, saya sebagai anak Tuhan seharusnya mengampuni orang lain. Dengan begitu, saya itu bisa membagikan kasih Allah kepada orang lain. Yang tadinya saudara tidak bisa mengampuni, saudara sebel banget ketemu orang itu, tetapi kemudian ketika saudara disadarkan, saudara kelakuannya diperbaiki, maka keputusan-keputusan untuk berelasi dengan orang tersebut itu akan berubah total.
saudara akan mudah senyum, ya, saudara akan mudah gampang untuk berkata-kata dengan mereka, sehingga saudara bisa membagikan sukacita Tuhan. Ya, bayangin ya saudara ya, kalau kita sebagai anak Tuhan nggak bisa mengampuni ya, keras bener hatinya ya, kita nggak ada damai, nggak ada sukacita. Loh, orang Tuhan saja udah mengampuni kita kok, dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Memang tidak mudah saudara, tetapi Tuhan, firman Tuhan akan menuntun kita perlahan demi perlahan. Ya, jadi ingat saudara, guidance kita itu adalah pertama kita harus ingat kedaulatan Tuhan. Kedua, firman Tuhan ya. Nah saudara, ketika kita main badminton ya, siapa yang suka olahraga? Kita semua pasti pernah olahraga. Ada olahraga yang tidak ada aturannya? Ada nggak? Olahraga semua ada aturannya. Monopoli ada nggak aturannya? Ada ya. Semua olahraga itu pasti ada aturannya ya. Olahraga yang hanya menggunakan pikiran dan juga menggunakan fisik, semuanya ada aturan. Saya ambil contoh, misalnya olahraga badminton, saudara. Ya, itu kan kalau olahraga badminton itu kan ada garisnya ya, ada garis yang mengelilingi lapangan. Dan kalau misalnya saudara main single, aturannya beda. Kalau main double, aturannya beda. Ya, nah saudara, sebenarnya waktu kita memutuskan sesuatu keputusan, Tuhan itu memberikan kita satu kebebasan untuk mengambil keputusan. Tetapi prinsipnya adalah garis yang membatasi kita itu adalah garis firman Tuhan. Ya, jadi setiap apapun yang kita ambil dalam keputusan kita, Tuhan pasti berkati. Asal guidance-nya itu, garisnya itu adalah firman Tuhan. Saya kasih contoh ya, satu keputusan yang menurut orang ini bodoh sekali. Ya, contohnya itu adalah Abraham, saudara. Abraham waktu bersama-sama dengan Lot, kedua orang ini diberkati oleh Tuhan dengan satu kawanan ternak yang luar biasa banyaknya. Dan kemudian ketika mereka diberkati oleh Tuhan, gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham berantem. Ya, kemudian Abraham itu memberikan satu kesempatan kepada Lot untuk memilih. Lot, kalau misalnya kamu ambil timur, saya ke barat. Waktu kamu ambil barat, saya ke timur. Nah sekarang saya tanya ya, sebagai orang tua, kan Abraham yang lebih tua, ya kan sebagai omnya, seharusnya yang mengambil kesempatan dulu si omnya apa keponakannya? Yang jelas pasti kita sebagai orang Tionghoa kasih kesempatan orang tua dulu, bukan? Tetapi ini si omnya ini, si Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih. Nah, tetapi kita tahu ceritanya bahwa setiap keputusan yang pada waktu itu Abraham harus ikuti, itu semuanya ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena kenapa? Karena Abraham tahu dimanapun atau apapun keputusan yang Abraham pilih, ada pemeliharaan Tuhan. Nah itu yang maksudnya ya, saya bilang garis tadi. Jadi kita jangan pernah takut untuk mengambil keputusan, saudara. Ya, misal saya pengen punya pacar ya, Lau Sebun boleh nggak ya? Ya pasti boleh dong. Ya, asal waktu kamu punya pacar, ya perlakukanlah pacar kamu dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Ya, nah kita lanjut saudara ya. Ya, saudara jangan lupa bahwa ketika kita belajar untuk tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan, maka satu motivasi yang menolong kita untuk mengambil keputusan itu adalah kasih. Kasih, saudara. Ya, waktu Yesus taat kepada perintah Bapa untuk mati di kayu salib dan menyelamatkan dosa kita, Yesus itu melakukannya dengan cinta kasih. Waktu kita mengambil satu keputusan, ingat kita harus mempunyai satu standar dalam hati kita, yaitu adalah cinta kasih. Saya cerita satu ya saudara ya. Satu kali ini ada satu Pak Sutri yang konseling sama saya. Orangnya nggak ada di GKI, jadi jangan cari-cari tahu ya. Nah, dia katakan seperti ini. Pak Bun, suami saya ini kerja di perusahaan batu bara.
Nah, jadi dia itu tinggalnya, kerjanya juga jauh. Kurang lebih 2 bulan sekali baru pulang ke rumah. Dan kemudian 1 bulan pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar, dan akhirnya si istrinya tahu si suaminya ini tidak setia kepada istrinya. Ya, dan apa nih yang mesti saya lakukan? Udah punya anak 1 loh. Apa nih yang mesti saya lakukan? Ya, apakah saya harus mempertahankan pernikahan ini atau saya memilih untuk berpisah? Saudara kalau pilih cara seperti ini, saudara kira-kira gimana ya? Bingung juga ya? Bingung ya? Nah, tetapi ajaibnya si istri ini memegang satu prinsip firman Tuhan, yaitu kasih. Meskipun dia tidak berlaku setia sama saya tetap mengasihi dia. Dan saya akan terus doakan dia. Puji Tuhan loh saudara. Ya, setelah menunggu kurang lebih 4-5 tahun, suaminya ini bertobat. Dia mengakui semua kesalahannya dan dia sekarang berlaku setia sama anak dan istrinya. Nah, dimotivasikan dengan cinta kasih. Ya, saya nggak panjang-panjang ya, sebentar ya. Lalu prinsip yang lain saudara, yaitu Amsal 19 ayat 20. Yuk kita baca ya. Kita simak ya, Amsal 19 ayat 20. Oke. Nah, Amsal ini mengandung banyak sekali nasihat, saudara ya. Jadi kalau saudara hafal ini kitab Amsal, maka akan memudahkan kita untuk mengambil satu keputusan. Nah, Amsal 19 ayat 20 saya baca untuk kita. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya bacakan lagi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan dan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah saudara sekalian, waktu kita sudah tunduk di bawah kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu yang menjadi guidance kita dalam mengambil keputusan, kita juga jangan lupa ya, bahwa nasihat itu penting. Saya baca lagi Amsal 1 untuk kita semua ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Saudara sekalian, nasihat dari orang-orang yang berpengalaman itu sangat baik, saudara. Ya, jadi saudara nggak boleh mengabaikan nasihat-nasihat dari orang-orang yang kita anggap lebih senior. Karena mereka itu sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang panjang sekali, yang dimana kita bisa belajar darinya. Lalu yang kedua, kita juga mesti belajar nasihat terbaik yang tersedia. Ya, saya pernah mengambil satu keputusan yang dimana di Alkitab tidak ada jawabannya. Sama orang yang terbaik, yang punya pengalaman banyak, tidak ada. Akhirnya saya bertanya kepada nasihat yang terbaik yang tersedia, yaitu apa? Ke dokter. Jadi waktu saya mengambil keputusan dokter mana yang terbaik, saya tidak tanya orang Kristen. Ya, tetapi saya bertanya kepada dokter di mana rekannya punya dokter yang lain. Salah nggak saudara? Enggak. Ya. Jadi kalau misalnya saudara waktu pengalaman saya sedang diperhadapkan dengan satu keputusan untuk memilih dokter, kalau misalnya orang Kristen kayaknya buntu ya, karena orang Kristen itu kan mempunyai pengalaman yang sedikit sekali dengan medis, bukan? Maka kita harus tanya orang-orang yang memang terlibat di dalam medis. Contoh, misalnya satu lagi misalnya pajak, saudara ya. Kalau misalnya kita tanya pajak kan paling juga kita tanya orang-orang Kristen, mereka cuman bisa merekomendasi si A, si B yang sebagai akuntan pajak. Nah, jadi saudara di dalam mengambil mencari nasihat yang bijak, maka pertama carilah orang yang berpengalaman. Saudara ya, pengalaman di dalam gereja, orang tua, hamba Tuhan itu baik. Tetapi kalau misalnya saudara pun akhirnya mengalami jalan buntu, maka saudara bisa mengambil nasihat-nasihat orang yang profesional. Dan itu tidak salah, saudara. Ya, oke. Nah, saudara ingat, ya, saya ingin mengambil waktu kita mendengar ini, saya ingin membuat satu disclaimer, saudara. Ya, begini disclaimernya. Kita mencari nasihat yang baik.
tapi kita bukan mencari konselor yang baik untuk memutuskan keputusan kita. Paham ya? Jadi kita mendapatkan begitu banyak nasihat, tetapi ingat, semua nasihat itu tetap kita yang mengambil keputusan, bukan orang yang tadi kita minta nasihat. Jadi kalau misalnya saudara sedang diperhadapkan satu pengalaman yang sulit sekali, saudara mengambil keputusan, maka cari beberapa orang yang berpengalaman di mana saudara bisa mengambil mengambil satu nasihat-nasihat yang baik dari orang-orang tersebut. Oke, yang terakhir saudara, yaitu danger zone. Ya, kita buka Amsal 4 ayat ke-12. Amsal 4 ayat 12. Amsal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan, bila engkau berjalan, langkahmu, sebentar ya. Amsal 14, sorry ya. Amsal 14 ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, ini saudara ya. Kadang-kadang waktu kita mengambil satu keputusan, kita harus aware, sadar dengan daerah-daerah yang berbahaya yang saudara mesti sadar. Ya, yang berbahaya itu apa? Salah satunya itu adalah pastikan tahu kemana kamu pergi. Maksud saya begini, ya. Kalau misalnya saudara tanya seorang hamba Tuhan, Lause, saya boleh nggak punya pacar, atau boleh nggak saya udah sekian lama menikah, boleh nggak? Lalu Lausenya bilang, boleh, kenapa? Tapi pasti tanya balik, tujuan kamu untuk menikah apa? Dia nggak bisa jawab, karena disuruh orang tua. Ya berarti salah dong ya. Nah jadi maksudnya ketika kita mengambil satu keputusan, pastikan kamu paham sekali ya apa yang kamu sedang ambil dan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi dengan demikian kamu itu tidak salah arah. Saya ambil contoh lagi. Misalnya saudara lagi di jalan raya, lalu saudara berhentiin taksi, ya saudara masuk, lalu argo dinyalain cetek, lalu supirnya nanya, Bu, Pak, mau kemana? Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Keki nggak tukang taksinya? Keki ya. Nah jadi maksud saya coba saudara kita sama-sama aware sama danger zone ataupun daerah-daerah bahaya yang mesti kita pahami dan kita harus tahu ya. Lalu saudara yang kedua adalah percaya sama perasaan. Kadang-kadang kita dalam mengambil keputusan kita itu percaya sama perasaan ya. Nah waktu kita percaya sama perasaan ini mesti hati-hati saudara. Kalau misalnya ambil keputusannya yang kecil, misalnya misalnya saudara ke gereja, saudara pengen pakai baju warna apa? Perasaan saya warna putih bagus deh. Nah, itu oke, ya. Tetapi kalau misalnya saudara pengen jual rumah dan saudara memakai uang itu untuk modal usaha, jangan pakai perasaan saudara. Ya, ini danger banget saudara sekalian. Kayaknya perasaan saya ya, saya kayaknya boleh deh jual rumah ini. Kayaknya perasaan saya udah damai gitu. Jangan saudara. Saudara harus kalkulasikan dan rencanakan itu dengan baik. Lalu ini yang terakhir yang dari saya adalah pastikan kamu tidak tahu dengan masalah kamu. Dan ketika kamu tidak tahu, kamu belajar menjadi tahu. Saya kasih cerita ya saudara ya. Ini gerejanya nggak ada di Indonesia ya, gerejanya ada di Amerika. Satu kali ada satu gereja karena dia berkembang ya, growing, jemaatnya semakin banyak. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari satu lahan yang baru yang lebih besar. Ya, mencari lahan yang baru yang lebih besar. Tetapi setelah mereka diskusi, udah ketemu mereka. Bagus, ada tempat parkir. Sedangkan tempat di gereja yang mereka sekarang beribadah itu parkirnya susah, ya di tengah-tengah kota. Sedangkan gereja yang lama ini menangnya adalah karena sering dilalui oleh cable car, ya
ya kereta listrik di mana untuk angkutan umum, sehingga orang-orang yang ogah naik mobil, naik motor bisa menggunakan cable car itu dan dia tinggal turun gitu ya. Dan satu ketika mereka diskusi untuk mengambil tanah itu untuk membangun gereja yang baru atau enggak, lalu ada beberapa orang yang mengatakan seperti ini ya. Oh, kayaknya jemaat kita ini adalah orang-orang yang biasanya naik cable car. Mereka tidak ke gereja, tidak mengendarai mobil, saudara. Sehingga kita tidak perlu ya mencari tanah yang lebih besar, yang banyak parkirannya. Kenapa? Pasti itu tidak akan efektif karena jemaat kita semua naik cable car. Lalu saudara, udah diputuskan bahwa oke, kita nggak usah pindah, kita pakai aja tetap di sini. Jadi tanah yang seharusnya mereka udah pikir-pikir rencanakan mau beli, akhirnya udah dibeli orang lain, udah selesai, saudara. Lalu satu tahun kemudian ada satu keputusan dari kota bahwa karena mereka budgetnya untuk membayar pegawai itu terbatas, akhirnya mereka memutuskan bahwa cable car, kereta listrik itu akan berhenti melakukan pelayanan umum pada hari Minggu. Bayangkan saudara ya, mereka akan berhenti selesai pada hari Minggu setahun kemudian karena mereka hemat budget. Nah, sehingga orang-orang di sana yang biasa naik cable car, mereka ke gereja sekarang naik mobil, ya, naik motor. Tetapi karena keterbatasan lahan parkir, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan parkir. Karena jemaat kan suka ya kalau ada parkir enak ya, tinggal tetet jalan gitu ya, yang dekat-dekat jalan. Nah, karena mereka tidak bisa mendapatkan parkir, akhirnya jemaatnya itu makin menurun, nggak mau beribadah di situ lagi. Nah, saudara sekalian, ingat saudara ya, itu beberapa danger zone yang kita harus tahu, bahwa pastikan kamu tahu ya, kamu tidak tahu, dan waktu kamu tidak tahu, kamu belajar menjadi tahu. Artinya apa? Kita harus berpikir kritis, saudara ya. Oke, yang terakhir ya, saya tutup dengan satu ilustrasi, bukan ilustrasi tapi satu cerita. Saudara sekalian, sebenarnya ada satu penemuan yang dilakukan oleh salah satu dokter secara saintis, bahwa ketika seseorang mengambil keputusan dalam satu hari, dia itu mengambil keputusan 3.000 keputusan sampai 17.000 keputusan. Banyak saudara ya, 3.000 sampai 17.000. Dan itu dilakukan tanpa sadar atau disadari. Nah, saudara sekalian, pada satu kali Presiden Ronald Reagan masih muda, saudara ya, masih remaja. Dia itu diajak sama antinya, sama tantenya itu pergi ke toko sepatu, saudara. Ya, karena Ronald Reagan masih muda, dia diajak ke toko sepatu. Bayangin zaman dulu ya, kalau nggak seperti toko sepatu yang sekarang. Dan di toko sepatu itu biasanya custom made, bisa dibuat. Nah, kalau sepatu-sepatu zaman dulu, waktu Ronald Reagan kecil, itu pilihannya cuma 2, saudara. Yang ujungnya itu modelnya kotak, atau yang satu lagi modelnya bulat. Ya, satu kotak, satu bulat. Lalu si Ronald Reagan ditanya sama shoemaker-nya, sama pembuat sepatunya, kamu mau pilih yang mana? Mau yang bulat apa yang kotak ujung sepatunya? Dia pikir-pikir, kalau saya pakai yang bulat, ketuaan. Saya pakai yang kotak, diketawain sama teman-teman. Jadi gimana ya? Nah, akhirnya dia nggak bisa mengambil keputusan saat itu. Lalu 2 hari lewat, di jalan raya, si pembuat sepatu ini ketemu sama si Ronald Reagan. Udah ambil keputusan belum? Saya mesti cepet nih bikin sepatunya. Kamu udah ambil keputusan belum? Wah, saya nggak bisa ambil keputusan juga. Belum. Dan akhirnya karena kesel, akhirnya si pembuat sepatu ini tidak lagi dia mencari jawaban dari si Ronald Reagan ini. Akhirnya langsung dibuatlah. Ketika sepatunya itu sudah sampai di rumahnya, apa yang terjadi saudara? Sepatunya ada sepasang, satu bulat, satu kotak. Ya, jadi moral story dari cerita ini adalah begini saudara.
jangan pernah merasa takut untuk mengambil keputusan. Ya. Karena jika saudara takut mengambil keputusan, apalagi tidak mengambil keputusan, maka akan ada orang lain yang mengambil keputusan untuk saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingat 1 Petrus mengatakan bahwa iblis mengaum-ngaum seperti singa yang siap menyerang kita. Jika di dalam kehidupan ini, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan, maka iblis akan mengambil keputusan untuk kita. Jadi saudara jangan perlu takut, kita anak Tuhan, Tuhan pasti mengasihi kita dan Dia pasti akan membimbing kita. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin hati kami, biarlah dari apa yang kami pelajari ini dapat menolong hati kami, sehingga kami boleh bijak untuk mengambil keputusan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, serahkan kebaktian selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.